Para adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, selamat pagi, berkah dalam, salam sehat dari kami. Kita berjumpa lagi dalam pertemuan APP yang ketiga. Di pertemuan kali ini, kita akan diajak untuk bertobat dengan menyadari jati diri kita sebagai anak-anak Tuhan. Untuk membantu merenungkan hal itu, kita akan mendengarkan bacaan dari Injil Matius bab 19 ayat 13 sampai dengan 15. Pandemi COVID-19 membuat kita tidak bisa melakukan pertemuan-pertemuan secara langsung. Adik-adik juga tidak bisa mengikuti sekolah minggu atau misa di gereja. Selain itu, kalian juga harus mengalami sekolah online. Sedikit banyak pasti itu berpengaruh pada semangat kalian. Nah, hari ini kita semua harus membangkitkan semangat kita lagi. Adik-adik, kalian adalah masa depan gereja. Mari jadikan momen Prapaskah dan Paskah tahun ini sebagai kesempatan untuk bangkit. Nah, adik-adik yang terkasih, sekarang marilah kita ambil sikap berdoa. Kita akan berdoa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang baik, kami bersyukur atas limpahan kasih-Mu pada kami. Kami juga bersyukur atas rahmat sakramen baptis yang membuat kami menjadi anak-anak-Mu. Bantulah kami agar kami mampu mengembalikan semangat iman yang sempat surut karena pandemi COVID-19. Semoga kami bisa menjadi anak-anak yang baik dan bisa mengembangkan kerajaan-Mu di kemudian hari. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah adik-adik, marilah kita sekarang mendengarkan bacaan kitab suci. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, orang-orang bawa anak-anak kecil kepada Yesus, supaya ia meletakkan tangannya atas mereka, dan mendoakan mereka. Akan tetapi, murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Tetapi, Yesus berkata, "Biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan surga." Lalu ia meletakkan tangannya di atas mereka, dan kemudian ia berangkat dari situ. Demikianlah Injil Tuhan. Nah adik-adik, setelah mendengarkan bacaan tadi, sekarang kakak mau tanya nih sama adik-adik. Kalian kalau pergi ke sekolah, kalau mau pergi ke tempat les atau main ke tempat teman, kalian pernah nggak sih mendapatkan berkat dari orang tua? Atau mungkin beberapa di antara kalian pasti mendapatkan berkat dari orang tua sebelum pergi. Biasanya orang tua akan memberikan berkat di mana sih adik-adik? Betul, biasanya orang tua akan memberikan berkat atau tanda salib di dahi kita. Apa sih tujuannya? Tujuannya itu supaya kalian senantiasa dinaungi oleh berkat Tuhan. Jadi ketika adik-adik akan pergi ke sekolah, pergi ke rumah teman, atau pergi ke tempat les, selama perjalanan itu kalian selalu diberkati Tuhan supaya selamat sampai tujuan. Hal itu juga yang dilakukan oleh Tuhan dalam Injil yang kita dengarkan tadi. Yesus meminta agar anak-anak dibiarkan datang kepadanya. Setelah anak-anak datang kepadanya, Yesus meletakkan tangannya di atas mereka. Meletakkan tangan adalah usaha Tuhan Yesus memberkati anak-anak.
sama seperti yang dilakukan oleh orang tua kita ketika mereka memberikan berkat atau tanda salib di dahi kita. Dalam Injil yang kita dengar tadi, kita semua diingatkan bahwa kita semua ini adalah anak-anak Tuhan. Kita semua diterima dan diberkati oleh Tuhan Yesus. Dan karena kita adalah anak-anak Tuhan Yesus, mari kita wujudkan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, adik-adik, sekarang kita mau bikin sebuah kreasi nih. Silahkan adik-adik menyiapkan sebuah kertas dan alat tulis. Hari ini kita akan menggambar. Hari ini kita akan menggambar sebuah apel. Nah, adik-adik, sekarang adik-adik bisa lihat contoh gambar apel seperti pada video ya. Nah, adik-adik, setelah apelnya sudah jadi, silahkan adik-adik menuliskan di dalam apel itu adalah 3 hal yang pernah adik-adik lakukan. Contohnya, nomor 1 yaitu membantu orang tua. Kemudian yang kedua, menolong teman. Nah, dan yang ketiga, berbagi kepada sesama. Setelah adik-adik tulis semuanya, adik-adik silahkan menghias apel ini sehingga menjadi apel yang cantik. Nah, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada pagi hari ini, kakak punya tugas buat adik-adik nih, yaitu untuk mengikuti jalan salib di kapel atau gereja. Sekarang marilah kita siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, kami berterima kasih karena Engkau telah menerima kami sebagai anak-anak-Mu. Terima kasih pula atas berkat-Mu pada kami. Semoga kami mampu mewujudkan hidup seturut kehendak-Mu. Semoga kami bisa membantu teman-teman kami yang terdampak pandemi COVID-19. Dimuliakanlah Engkau kini dan sepanjang masa. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.